itu bersatu padu untuk memikirkan bagaimana bisa menumbuhkan uh, jumlah wirausaha baru yang banyak gitu sebelum 2045 nanti Indonesia emas. Nah, salah satunya adalah dari Kemendikbud. Gitu. Kemendikbud sebagai garda terdepan untuk pendidikan, institusi yang kita kenal, itu lagi membuat gitu, penguatan ekosistem untuk kewirausahaan. Nah, jadi muncullah salah satu programnya adalah P2MW. Di sini teman-teman tujuannya adalah ya meningkatkan jumlah mahasiswa menjalankan usaha dan perguruan tinggi karena ini kalau sama Bapak Ibu dosen mungkin ngomonginnya IKU ya, gitu indikator kinerja utama lulusan mahasiswa yang berwirausaha. Itu kita ditagih loh teman-teman, ditanyain setiap tahun. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus, kalau jadi pengusaha hebat jangan diem-diem aja ya, kasih tahu kampusnya gitu biar bisa jadi hitungan gitu, jadi nilai. Kemudian pembinaan kewirausahaan dari Sabang sampai Merauke itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Sehingga adanya program P2MW ini untuk menguatkan pembinaan wirausaha gitu agar efeknya tuh nggak cuma cuan aja, tapi ada pengembangan karakter di sana yang inovatif, terus kemudian impactful, serta usahanya bisa berkelanjutan untuk mensupport kehidupan teman-teman semua sekalian. Oke, nanti kalau sudah makin banyak, usaha-usaha itu akan menjadi ekosistem. Jadi usaha satu membantu usaha lain, usaha yang udah duluan bantu usaha yang baru. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bayangkan ketika kalian nanti mengikuti P2MW berdasarkan tahun lalu aja deh, itu kalian ada di tempat yang bisa langsung ketemu muka sama teman di seluruh Indonesia gitu. Dan sama sama nih interestnya yaitu apa wirausaha. Mereka semua punya usaha. Jadi networking di sana juga bisa dijalin. Nah, teman-teman, ini seru banget ya. Tadi saya ngomong sama salah satu dosen FT itu ingin mewajibkan eh, untuk bikin proposal, ayo saya temenin, gitu. Kami temenin, saya dan dari teman-teman Entrepreneur Club pun gitu akan siap nemenin. Jadi UNJ ini mempunyai support system yang sudah bagus. Dari UKM-nya ada, gitu, dari kegiatannya ada. Nanti saya juga menjelaskan sedikit bagaimana kalau P2MW itu kan ada seleksi ya Bapak Ibu, seleksi dan cuma diambil kalau nggak salah 6 atau 8 tim. Nah, terus bagaimana nih kalau ternyata ada 50 tim yang tidak terseleksi gitu ya, tidak lulus seleksi. Tenang aja Bapak Ibu dan teman-teman, kita di UNJ punya program namanya Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW. Nah, PMW itu pun diberikan modal juga walau tidak sebesar dari P2MW. Tapi ini juga bisa jadi batu loncatan untuk teman-teman. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir ketolak, dibuat proposalnya, dibuat pitch deck-nya, apapun kebutuhan hari ini dibuat. If teman-teman nanti tidak lolos seleksi, teman-teman pasti masih bisa ikut kegiatan PMW. Yang kalau teman-teman ingat tuh, akhir tahun kemarin tuh ada expo usaha-usaha di Terbuk, nah itu PMW. Ya, jadi uh, Bapak Ibu silakan jangan mengurungkan niat untuk memaksakan mahasiswa-mahasiswanya ya karena there will be nothing to lose for them. In fact, it will be beneficial for them to gain experience in entrepreneurship. Nah, untuk detailnya nanti ya, ini kan kita sudah masuk detail. Saya akan mempersilahkan teman-teman dari Entrepreneur Club gitu untuk menjelaskan nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa bertanya jawab dengan saya dan juga teman-teman Entrepreneur Club. Silakan saya kembalikan ke Ricky. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Pemaparan materinya sangat insightful banget nih teman-teman. Nah, sekarang mungkin akan aku buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang penasaran nih bertanya-tanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sandy, boleh banget nih untuk menggunakan fitur raise hand dan jika sudah dipersilahkan bisa untuk on mic dan mengutarakan pertanyaan dan jangan lupa untuk menyebutkan nama beserta prodinya. Dan apabila ada masalah dalam mengaktifkan mikrofon, teman-teman bisa untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti moderator akan bantu untuk membacakannya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
sambil menunggu teman-teman, saya mau bertanya sama Kiki. Kalau Kiki udah punya usaha belum? Waduh, Pak, kalau itu belum. Belum. Oke, kalau belum, Iya, pernah punya niat nggak? punya, Pak. Oke, boleh ceritain dong niatnya pengen usaha apa? Mungkin kalau usaha yang saya pikirin dulu-dulu tuh kayak dagang kecil-kecilan gitu loh, Pak, buat ngebantu jajan sama uang keseharian buat sekolah gitu-gitu. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya dari mimpi kecil itu tuh jangan pernah disepelekan. Karena contoh gini, Kiki ya, saya ngeliat abang tukang mie ayam yang suka lewat di depan rumah saya. Gitu. Karena saya dosen kewirausahaan, saya tanya, Pak, sehari laku berapa? Gitu kan. Laku sekitar 50, gitu kan. Terus saya ngitung, 50 kali 15.000 gitu kan. 15.000, 150, 150 kali 5 berarti itu 750.000 sehari. Gitu. Cukup nggak ya? Gitu kan. Saya ngebandingin sama diri saya. Tapi ternyata dia itu nggak punya cuma satu, punya beberapa. Gitu. Sekarang kalau punya beberapa, let's say kita bilang punya tiga, berarti setiap hari 3 kali 750 itu udah 22 apa 2.250 sehari. Jadinya lumayan kan? Dan ternyata ya nggak boleh menyepelekan si tukang mie ayam, tapi bagaimana tukang mie ayam itu bisa mengekspansi usaha bisnisnya. Nah, itu yang saya dan teman-teman Entrepreneur Club mau coba apa namanya uh, bantu gitu. Lihat teman-teman. Nah, nih di sini Kiki ada dari Abdul nih. Teman-teman sekalian nih, kalau saya orangnya kan sukanya ini ya, apa namanya memanfaatkan kesempatan. Teman-teman mahasiswa di sini yang punya usaha silakan loh beriklan di kolom chat ini. Jadi kita semua bisa lihat ya. Nah, di sini contoh nih ada Hakim nih yang first mover nih. Saya Hakim dari FIK 2020 punya usaha jualan donat sekarang udah jalan. Gimana nih Pak supaya bisa lolos P2MW? Nah, saya mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya Abdul Hakim yang nanti kita masuk ke teknis dulu. Dari situ kamu mesti bisa lihat dari teknis tersebut. Paling tidak keunikan apa ya? Keunikan apa Abdul Hakim yang kamu punya? Karena sekarang kita kan bersaing dengan donat. Donat apa di kepala kita nih? Jeko. Apa di kepala kita nih Dunkin Donat? Apa di kepala kita nih donat kentang? Nah, hal-hal yang sudah common itu ada. Terus apa yang kira-kira spesial buat kamu? Spesial itu bukan harus rasanya yang wah bagaimana. Itu nggak perlu ya. Itu boleh sih, tapi kamu bisa misalnya kecilin donatnya. Jadi donat yang bisa langsung lep makan. Jadi sekali beli orang tuh 10 gitu. Itu bisa. Atau macam-macam toppingnya. Nah, hal-hal tersebut tuh bisa dikreasikan. Hal kreasi-kreasi itu ya yang akan bikin kamu bisa stand out nanti di apa namanya di P2MW. Yang penting adalah kita tuh paling seneng lihat selain usaha adalah berkelanjutan. Kadang-kadang juga bahan-bahan yang bisa memanfaatkan eh, atau mengembangkan ekosistem sekitar. Contoh kemarin ada yang bikin donat itu dari mana? Dari ubi, misalnya kayak begitu. Atau hal-hal lain lah yang suka ditemukan. Jadi boleh dipikir ke sana, tapi pada dasarnya donatnya sudah ada, sudah jalan kan itu udah bisa monetize. Paling tidak kita bisa membantu Abdul Hakim gitu untuk memasarkan donatnya lebih kemana-mana lagi gitu. Paling tidak di UNJ. Kalau dia di UNJ habis terus kan pasti kamu juga nyaman. Oke, saya kembalikan ke Kiki. Silakan Kiki. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan pertanyaannya dari Kak Hakim. Karena sesi materi dari Pak Sandy sudah berakhir dan juga sesi tanya jawabnya juga sudah selesai, maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa untuk menjalankan wirausahanya sendiri, serta meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan, di mana pembinaan ini berbeda di setiap perguruan tinggi yang lainnya agar mahasiswa bisa menciptakan usaha yang berkelanjutan dan impactful. Oke,
kita sudah selesai nih dalam pemaparan materi oleh Pak Sandi. Sekarang kita move ke materi kedua yang akan dipaparkan oleh Kak Atia. Untuk Kak Atia, apakah sudah hadir nih pada room Zoom pada hari ini? Sudah ya, Kiki. Oke. Halo Kak Atia, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kiki kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Siap gak nih Kak untuk memberikan materi sosialisasi pada hari ini? Siap dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, kepada Kak Atia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan lagi, saya Tetiara Trisnawan dari Prodi S1 Bisnis Digital Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan sosialisasi P2MW 2024 atau Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2024. Nah, mungkin saya menambahkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi, apa sih sebenarnya P2MW itu? P2MW adalah program yang dirancang untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti dengan harapan agar program ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kewirausahaan. Program ini mencakup serangkaian pembinaan, pendampingan, dan pelatihan usaha bagi mahasiswa. Dan juga program ini menjadi bagian dari kegiatan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang fokus pada bidang kewirausahaan. Program ini juga memfasilitasi pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki prototipe produk atau sudah menjalankan usaha. Oke, boleh minta tolong share screen-nya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan apa itu P2MW. Nah, selanjutnya boleh ke tujuan dan manfaat dari P2MW 2024. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya sama Pak Sandi, apa sih tujuan dan manfaat dari P2MW itu sendiri. Nah, boleh selanjutnya mungkin ke persyaratan. Oke, kan di sini ada persyaratan pelaksanaan P2MW 2024. Persyaratannya ini dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan untuk perguruan tinggi dan juga persyaratan untuk mahasiswa. Persyaratan untuk perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi akademik ini di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemenristek, dan juga melaksanakan proses seleksi internal proposal usaha dan justifikasi RAB dari kelompok mahasiswa di perguruan tinggi dengan dibuktikan dengan berita acara. Nah, untuk mahasiswanya persyaratannya seperti mahasiswa aktif jenjang usaha. Oke, ini di tahapan usaha ya. Nah, di dalam tahapan usaha ini, di mana kita bisa melihat bahwa tahapan usaha merupakan klasifikasi tahapan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, dari dua tahapan, bisa tahapan di sini dapat jalan kurang dari 6 bulan, sudah melakukan validasi masalah dan solusi dari laba rutinitas.
Untuk kriteria usaha tahapan bertumbuh terdiri dari usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan atau sudah mengikuti P2MW pada tahapan awal, lalu terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha, yang ketiga sudah melakukan validasi pasar, dan yang terakhir memiliki laporan laba rugi dan arus kas. Oke, selanjutnya di kategori usaha. Nah, kategori usaha yaitu jenis usaha mahasiswa berdasarkan bidang usaha yang dijalankan. Kelompok usaha wajib memilih salah satu kategori usaha dari beberapa kategori usaha yang telah ditentukan. Oke, kategori usaha yang telah ditentukan seperti yang pertama makanan dan minuman. Kategori usaha makanan dan minuman merupakan produk makanan dan minuman baik dari bahan mentah menjadi setengah jadi maupun bahan setengah jadi diolah menjadi produk akhir. Untuk kategori makanan dan minuman diwajibkan menerapkan inovasi baik dalam aspek produk maupun manajemen usaha. Nah, di sini untuk kategori makanan dan minuman tidak termasuk usaha kafe, restoran, rumah makan dan sejenisnya ya. Selanjutnya ada kategori budidaya. Nah, proses budidaya bidang agrokompleks atau tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contoh dari usahanya seperti produk pakan ternak, budidaya ikan tawar atau laut, budidaya tanaman seperti bibit tanaman, buah, sayuran, rempah-rempah, dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk industri kreatif seni dan budaya. Industri kreatif seni dan budaya meliputi proses penciptaan produk dan jasa yang menggunakan bahan baku lokal, inovatif, dan memiliki nilai kreativitas yang dijadikan produk ekonomi dalam bidang industri kreatif seni dan budaya. Nah, contoh dari usahanya seperti produk kerajinan atau craft, lukis, tari, patung, kaligrafi, dan juga bisa usaha kerajinan kain lokal seperti batik, tenun, songket, dan lainnya. Selanjutnya, kategori jasa pariwisata dan perdagangan. Nah, kategori ini meliputi aktivitas jual beli produk berupa barang seperti bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, juga meliputi jasa dan pariwisata yang mengutamakan unsur inovasi, kreativitas, dan mengedepankan potensi wisata Indonesia. Nah, contohnya apa sih? Contohnya kafe, restoran, jasa kafe, restoran, jasa laundry, jasa komunikasi, jasa pariwisata, dan sebagainya. Selanjutnya untuk kategori manufaktur dan teknologi terapan, yaitu merupakan aktivitas usaha yang dimulai dari pembelian bahan baku, proses produksi dengan mesin secara massal sehingga tercipta barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Contoh usahanya seperti pembuatan mesin, komponen pendukung proses manufaktur, pembuatan kemasan, tekstil, garmen, otomotif, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir untuk kategori bisnis digital. Kategori usaha di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah, mengintegrasikan proses bisnis, dan menyajikan serta mengolah informasi dalam suatu sistem. Contohnya seperti marketplace, aplikasi pendidikan berbasis mobile, aplikasi kesehatan, dan sebagainya. Oke, teman-teman, perlu diperhatikan ya, ada jenis usaha yang tidak diperkenankan, yaitu seperti jual beli barang atau jasa yang bukan milik sendiri, seperti waralaba, distributor, agen, reseller, dropshipper, jasa titip beli atau just tip, jasa titip jual atau konsinyasi, terus rebranding, thrifting luar negeri, judi online, pornografi, dan barang dan jasa yang melanggar hukum untuk diperdagangkan. Nah, untuk kriteria penilaian akan dijelaskan nanti pada tanggal 27 di workshop. Jadi teman-teman jangan lupa hadir di workshop tanggal 27. Oke, selanjutnya langsung ke alokasi dan pendanaan. Nah, bantuan pendanaan P2MW 2024 dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manajemen, dan yang kedua, kelompok usaha mahasiswa. Pendanaan kelompok mahasiswa untuk tahapan usaha awal maksimal sebesar 15 juta rupiah.
Dan untuk tahapan usaha bertumbuh maksimal sebesar Rp20 juta. Untuk mendukung peningkatan ekosistem kewirausahaan perguruan tinggi dalam melaksanakan P2MW 2024 diberikan dana bantuan manajemen sebesar Rp3 juta per kelompok usaha mahasiswa yang didanai dalam satu perguruan tinggi. Nah, berikut adalah penjelasan dari alokasi dan pendanaan. Yang pertama, untuk bantuan pendanaan manajemen diperuntukkan bagi perguruan tinggi pelaksana P2MW 2024 dengan nominal Rp3 juta per kelompok usaha. Nah, di sini ada kira-kira dana bantuan dapat digunakan untuk apa saja. Nah, selanjutnya untuk bantuan dana kelompok usaha. Mahasiswa dibagi sesuai dengan kategori dan tahapan usaha mahasiswa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Dari tahap usaha awal dan tahapan usaha bertambahnya 15 juta, dan untuk tahapan usaha bertumbuh bantuan maksimalnya 20 juta. Bantuan untuk kelompok usaha mahasiswa dapat digunakan untuk komponen di bawah ini. Ada untuk tahapan usaha awal, kegunaannya apa saja, dan presentasi maksimalnya berapa persen para kegunaannya. Di sini juga ada tahapan usaha bisa dilihat ya, nyaluran. Mekanisme penyaluran bantuan program pembinaan mahasiswa wirausaha 2024 akan disalurkan melalui rekening perguruan tinggi. Nah, kemudian perguruan tinggi menyalurkan dana bantuan usaha mahasiswa pada kelompok usaha mahasiswa penerima bantuan P2MW sesuai dengan surat keputusan. Bantuan dana manajemen perguruan tinggi dikelola oleh unit perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan oleh dua tahap. Tahap pertama 90% dari keseluruhan dana, dan juga tahap kedua 10% setelah mahasiswa mengirimkan laporan kemajuan sesuai dengan kontrak antara pimpinan perguruan tinggi dan juga Direktorat Bamawa. Oke, perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, untuk penggunaan dana bantuan ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Seperti yang pertama untuk belanja modal, yang kedua untuk belanja inventaris seperti laptop, handphone, kamera, selanjutnya untuk honor kepanitiaan orang, lalu ada utilitas seperti bayar tagihan air, listrik, gas, dan bahan bakar, dan juga sejenisnya. Lalu ada untuk biaya komunikasi dan paket data atau wifi. Lalu ada honor dan konsumsi kelompok usaha, selanjutnya ada gaji karyawan, transportasi luar dan dalam kota, dan yang terakhir untuk sewa tempat usaha, ruang kantor, dan juga gedung. Selanjutnya kita ke pendampingan. Oke, sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan P2MW 2024, perguruan tinggi harus menyediakan pendamping wirausaha bagi kelompok usaha mahasiswa peserta P2MW 2024. Jadi definisinya adalah bagi setiap kelompok usaha mahasiswa akan diberikan dosen pendamping atau mentor. Nah, di sini ada ketentuan dari pendampingan. Selanjutnya ada pelaporan pendampingan. Dosen pendamping melaporkan kemajuan usaha dari setiap tim. Meliputi yang pertama ada fondasi bisnis, yang kedua ada pelanggan, lalu ada pemasaran, ada penjualan, ada keuntungannya, ada sumber daya manusianya, dan yang terakhir ada sistem. Pendampingan dimulai terlebih dahulu dengan menilai kondisi awal tim pada saat pendampingan pertama ya, dan dilanjutkan dengan menilai kemajuan tim di bulan berikutnya.
Nah, penilaian kemajuan dibuat untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menjalankan usaha dan sebagai dasar tindak lanjut perguruan tinggi dalam menguatkan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Untuk mekanisme dan periode pelaporannya, kelompok usaha mahasiswa pada pelaksanaannya didampingi oleh seorang pendamping yang bertugas untuk memberi rekomendasi, mensupervisi administrasi dan kemajuan kegiatan, serta memotivasi tim dalam menyelesaikan program P2MW. Nah, jika dibutuhkan pendampingan untuk materi yang lebih spesifik, kelompok usaha mahasiswa bisa mendapatkan pendampingan dari mentor yang sesuai ketentuannya. Nah, di sini ada jadwal pelaporan pendampingan kelompok usaha P2MW 2024. Jadi ada 5 tahap ya. Nah, di sini ada rekomendasi konversi SKS. Oke, selanjutnya kita ke pelaporan penilaian kemajuan dan juga seleksi KMI Expo. Nah, sebagai pelaksanaan dalam kegiatan ini juga sebagai salah satu sarana dalam menyeleksi kelompok usaha mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo 2024. Mekanisme seleksi, format informasi. Selanjutnya untuk ke pergantian tim. Nah, pelaksanaan P2MW 2024 ini diperbolehkan untuk pergantian ketua dan anggota sesuai dengan ketentuan berikut ini ya semuanya. Yang pertama, ketua hanya dapat digantikan dengan anggota lama yang telah terdaftar sebagai tim. Yang kedua, pergantian anggota sebagai ketua harus mendaftarkan akun mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang ketiga, anggota dapat digantikan dengan anggota baru dengan sesuai persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, pergantian anggota baru hanya dapat sebagai anggota dan tidak sebagai ketua tim. Berikut adalah mekanisme dari pergantian ketua dan anggota. Nah, sebagai informasi, pergantian anggota dan ketua paling lambat sebelum melaksanakan pelaporan, penilaian kemajuan, dan juga seleksi KMI Expo. Oke, selanjutnya ke pelaporan akhir. Perguruan tinggi dan kelompok usaha mahasiswa wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan P2MW 2024. Penyampaian laporan akhir dilakukan melalui SIM kesejahteraan yang terdiri dari berupa laporan utama, lalu ada eksekutif summary-nya kelompok usaha mahasiswa, lalu ada laporan penggunaan anggaran kelompok usaha mahasiswa, dan juga laporan penggunaan anggaran manajemen PT. Selanjutnya ada KMI Expo. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia atau KMI Expo merupakan ajang apresiasi dan pagelaran produk usaha mahasiswa pelaksana P2MW 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ragam produk mahasiswa dan menyediakan ruang kolaborasi serta sinergi untuk mahasiswa agar saling berinteraksi, bekerja sama, dan juga berinovasi. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan P2MW 2024, KMI Expo adalah puncak kegiatan yang dapat diikuti oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen pendamping, pengelola mahasiswa, pelaku industri, dan juga stakeholder lainnya. Ketentuan KMI Expo-nya juga akan diinformasikan melalui buku panduan ya. Nah, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan kegiatan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Di sini ada kegiatan dan juga durasi waktunya ya, teman-teman. Oke.
Mungkin cukup sekian pemaparan sosialisasi P2MW 2024. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan bagi teman-teman yang ingin sekedar informasi bahwa di IG UNJ Entrepreneur akan membuka question box. Yang nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan terkait P2MW 2024. Nah, question box ini akan dibuka setelah pelaksanaan sosialisasi P2MW 2024 sesi 1 dan sesi 2. Jadi jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi question box di IG UNJ Entrepreneur. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Wah, keren sosialisasimu yang diberikan oleh Kak Atia. Gimana nih kepada teman-teman peserta? Udah paham betul belum nih mengenai program P2MW UNJ 2024 ini? Nah, agar kita lebih mendalam lagi, aku mau buka sesi tanya jawab yang kedua nih. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai sosialisasi P2MW UNJ ini, bisa banget untuk menggunakan fitur raise hand, dan jika sudah dipersilahkan oleh moderator, silakan on mic dan mengutarakan pertanyaan, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama beserta prodi. Dan apabila ada kendala dalam mengaktifkan mikrofon, bisa banget nih teman-teman untuk menulis pertanyaan teman-teman di kolom chat Zoom. Kita ada pertanyaan yang tadi sebelum dari Kak Fali Akbar dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya kepada Pak Sandy, untuk proposal di P2MW sendiri ada syarat dan ketentuan seperti di PKM sih sebelumnya, Pak? Oke, mungkin kepada Pak Sandy bisa untuk dijawab. Oke, baik. Untuk proposalnya jelas ada ketentuannya ya. Karena ya mirip kayak PKM gitu, tapi ini lebih simpel sih. Karena kalau wirausaha biasanya itu fokus kepada ide usahanya. Sebentar, saya coba share ya. Nih, teman-teman tadi kan sempat buka ya. Ini kan ada kesejahteraan.kemendikbud.go.id. Ini coba bisa dibuka. Coba saya buka. Oke, ini sudah buka. Nah, ini syarat ketentuan semuanya ada di sini. Ya, jadi teman-teman silakan daftar dulu, masuk, dan semua ketentuannya nanti di sini. Untuk proposal, ya teman-teman harus wajib buat juga gitu. Tapi tenang aja teman-teman, di sini kan banyak dosen kewirausahaan ya. Jadi ketika teman-teman itu ingin untuk mencoba ikut P2MW, silakan kontak dosennya dan minta bimbingan di sana. Kenapa seperti itu? Karena pembimbing mahasiswa P2MW itu juga dapat kredit ya. Kan kalau di IQ3 adalah jumlah dosen yang mendampingi mahasiswa berkegiatan ya. Nah, itu dosen-dosennya pun masuk namanya gitu ya. Sehingga dosen akan happy sekali kalau nanti bisa ngebantu kalian gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa ikut dan mencari dosen bimbingnya masing-masing. Nanti pasti habis itu akan dibantu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sandy atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Akhil
Khairul Ramadan dari program studi S1 Bisnis Digital. Usaha saya sendiri sudah punya warung kecil dengan sedikit modal saya, dan saya punya usaha dengan sahabat saya sekarang yang sudah di tiga sekolah SMA, yaitu usaha snack tahu bulat kering, di mana kita merepacking tahu bulat yang sudah jadi lalu menitipkannya di kantin sekolah tersebut. Berarti dua usaha saya ini tidak sesuai dengan syarat P2MW ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, kepada Pak Sandy bisa dipersilahkan. Oke, saya akan masuk ke sini ya teman-teman. Kan di sini usahanya itu pertama ada dua, yang bisnis digital dan non bisnis digital. Berarti ketika tadi saya lihat kamu itu punya usaha lebih ke fokus non digital, non bisnis digital, non digital. Nah, terus di sini non digital kan ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman tadi tahu kamu mestinya itu masuk, ya, itu masuk. Terus habis itu sekarang gini, kita itu kan mahasiswa wirausaha ya. Jadi mahasiswa wirausaha itu dituntut untuk kreativitasnya lebih daripada hanya sekedar usaha untuk mencari tambahan uang atau mencari profit gitu. Bukannya nggak boleh usaha biasa-biasa aja boleh. Tapi ketika kamu sudah jalan kayak tadi toko snack ya, terus kamu coba pikirkan, apalagi nih yang bisa saya kreasikan sehingga saya mempunyai pembeda. Nah, di situ teman-teman fokusnya. Jadi jangan cuma kalian mempunyai competitive advantage, sudah ada usaha, terus brek dikasih gitu aja. Kalau kayak begitu, kan nggak ada bedanya sama warung-warung lain gitu. Yang kita inginkan dari program ini adalah teman-teman punya ide yang uh, benar-benar yang benar-benar unik gitu, yang mempunyai perbedaan gitu di antara yang lainnya. Karena kalau yang sama aja, ya berarti kalian kalau udah jalan pun jalan tinggal jalanin aja gitu kan. Nggak perlu ikut P2MW. P2MW ini adalah ya nanti yang membantu kalian validasi ide-ide cemerlang kalian. Gitu di sini kan banyak nih, ada budidaya gitu untuk teman-teman MIPA biasanya. Kemudian ada industri kreatif, seni dan budaya. Ini teman-teman FBS juga ada ya. Terus kemudian makanan dan minuman rata-rata semuanya juga pasti ada. Untuk manufaktur dan teknologi terapan ini teman-teman FT pasti bisa ikut. Kemudian jasa pariwisata nih teman-teman dari FIS juga bisa nih. Kalau bisnis digital juga semuanya juga bisa. Silakan teman-teman dikreasikan. Balik lagi ke tadi yang saya sudah bilang, diskusikan ide kamu dengan dosen pendamping kamu yang notabene dosen kewirausahaan. Kita nanti pasti akan jadi lebih canggih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fendi yang sudah menjawab pertanyaannya. Gimana nih Kak Khairul? Sudah puas belum dengan jawabannya? Oke. Nah, di sini udah ada yang raise hand nih, 2 orang. Siapa dulu ya? Mungkin dari Kak Muhammad Ihsanuddin. Silahkan nih Kak untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, bismillah. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Ihsanuddin dari program studi D4 Pemasaran Digital. Nah, pertanyaan saya ini dari syarat peserta itu dijelaskan tentang syarat ini mahasiswa aktif jenjang sarjana yang terdaftar di PDDikti maksimal semester 7. Nah, yang di sini kan dijelasinnya cuma jenjang sarjana gitu ya. Apa berarti D4 nggak dibolehin ikut atau gimana? Karena secara gelar sendiri D4 itu kan sarjana terapan gitu. Terus pertanyaan yang kedua, di buku panduan itu kan ya Pak, maksimal perguruan tinggi itu mengusulkan ke Ditbel Mawa itu tiga kelompok usaha untuk kategori per kategori untuk kategori yang non bisdik. Terus maksimal 5 kelompok usaha untuk yang kategori bisdik. Terus yang saya tanyakan, apakah 5 kelompok itu untuk yang awal dan bertumbuh atau masing-masing 5 untuk yang awal dan bertumbuh? Gitu aja sih Pak paling Pak. Terima kasih. Mohon jawabannya Pak. Oke, terima kasih Ihsanuddin. Ini masuk ke dalam konteks nih dan saya senang. Berarti
Iksan udah baca dan udah lihat gitu kan ya, dan pasti semangat. Pertama ya, yang dimaksudkan untuk sarjana itu adalah perguruan tinggi akademis. Jadi akademik ya. Nah kan kalau UNJ itu Universitas Negeri Jakarta, sehingga apapun di dalamnya itu masuk ke akademik. Iksan yang bukan nggak boleh sebenarnya, mereka punya punya program beda, yaitu sekolah tinggi vokasi. Nah, yang kayak politeknik gitu-gitu, nah itu yang tidak bisa ikut P2MO ini. Tapi kalau kamu dari Universitas Negeri Jakarta, di mana di dalamnya itu ada D3, D4, S1 gitu, silakan aja berkolaborasi dan itu nggak ada masalah. Oke, terus habis itu yang kita akan ambil itu adalah 8. Ya. Terus itu gabungan antara yang baru atau yang berkelanjutan. Oke, nah tapi saat ini yang saya mau mengingatkan lagi, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, jangan berkecil hati. Kenapa? Silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita ambil contoh nih ya, ambil angka aja. Misalnya ternyata kan kebutuhan 8, terus yang masuk 50 gitu. Berarti nanti setelah kita seleksi, dapatlah 8, berarti yang 42-nya gimana nih? Nah, teman-teman yang 42-nya itu jangan berkecil hati. Kenapa? Kita masih punya program mahasiswa wirausaha atau PMW itu dari internal UNJ. Programnya sama, ya mirip gitu ya. 1 tahun dijalankan, kalian tetap dapat pendanaan dan ini sangat cocok untuk usaha-usaha yang baru akan dirintis. Gitu. Jadi kalau saya mau ngomong benernya, itu paling enak adalah ikut PMW dulu, baru nanti setelah tervalidasi masuk ke P2MW. Tapi itu kan satu prosedur ya, satu yang strategi saya punya. Tapi kalau teman-teman pokoknya saya mau coba P2MW dulu, silakan. Nggak ada yang akan menghalangi. Gitu. Kami di sini Universitas Negeri Jakarta mencoba memfasilitasi teman-teman dalam mempunyai pengalaman wirausaha secara maksimal, mengikuti program pemerintah dan juga mempunyai program sendiri di sini. Kurang lebih seperti itu, Ihsan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Apa boleh, Pak, tanya satu lagi, Pak? Boleh. Kelanjutan aja sih, Pak. Boleh. Kenapa? Boleh. Jadi, untuk sistem seleksi internalnya ini gimana ya, Pak? Kalau di PKM kemarin itu kan mahasiswa upload proposal di SIM PKM UR3 gitu ya, Pak? Nah, Ya. kalau P2MW ini gimana, Pak? Oke, saat ini kita masih belum ada sistem seperti PKM. Jadi kita pasti menginformasikan dosen-dosen kewirausahaan gitu dan mahasiswa untuk semuanya ngepull contoh di Google Form untuk nanti pada di-update. Ketika sudah di-update, kita akan cek, kita mempunyai sekitar 2-3 reviewer di sini gitu untuk mengidentifikasi mana-mana saja yang cocok gitu untuk mengikuti. Nah, dari situ baru nanti kita informasikan mana yang lolos untuk segera bisa upload ke sistem. Kurang lebih seperti itu, Iksan. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Muhammad Ihsanuddin atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Sir Sandy atas jawabannya. Baik, kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Ilhan Kurniawan. Kepada Kak Ilhan Kurniawan bisa banget nih untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi sempat dijelaskan dan sudah saya beberapa pendanaan dan persentase maksimal yang boleh digunakan di halaman 12. Nah, kebetulan itu nanti ide yang saya inginkan itu ada di tahap pengusaha awal. Nah, ini kan terkait dengan persentase maksimal dari produksi legalitas. Kan kalau di total persentase maksimal itu adalah 135%. Sementara untuk pendanaan di tahapan awal itu sebesar 15 juta. Terkait dengan 15 juta tersebut, apakah nanti dibagi 135% yang kalau misalkan 50% itu kalau salah saya hitung itu sebesar 5 jutaan untuk pengembangan produksi atau riset, atau dari 135% ini kita bisa milih
untuk pengelolaan produksi 50% dan produksi 50% di masing-masing 7.500.000, 7.500.000. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Saat ini setiap keuangan ya itu ada persentasenya masing-masing. Nah, ketika itu ada persentase masing-masing, itu teman-teman harus diikutin ya, harus diikutin dan usahakan tidak lewat dari sana. Kenapa? Itu akan jadi suatu penilaian ya teman-teman. Itu jadi penilaian. Jadi kita jangan apa namanya jangan melebihi aturannya gitu. Itu sih. Nah, terus untuk tambahan berikutnya teman-teman nanti kan akan diberikan dana ya kalau lulus insya Allah gitu. Nah, itu teman-teman nanti akan dibagi sekitar 70 sampai apa namanya 70 30 kurang lebih seperti itu. Oke, saya lagi mau mencari ini ya. Oh, oke, sip. Ini ya. Jadi teman-teman kan di sini alokasi pendanaan, kriteria bantuan pendanaan P2MW. Di sini ada manajemen dan kelompok usaha. Nah, nanti di sini awal kalau tahap apa usaha awal itu maksimal sebesar 15 juta, tahap usaha apa tahapan usaha bertumbuh itu 20 juta. Nah, ini adalah salah satu eh, apa ya pedomannya. Jadi konsumsi kegiatan yang barang habis pakai itu 15%. Itu maksimal, berarti harus diikutin. ATK juga 5%, itu juga harus maksimal. Semuanya harus dibuktikan dengan kwitansi pembayaran. Dan honorarium seperti di atas ya, itu bisa. Jadi silakan apa namanya disesuaikan ya, teman-teman. Untuk keuangannya jangan lewat. Maka dari itu di sini saya dari tim WR3 juga meminta tolong untuk para dosen pengampu nih gitu agar bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswanya gitu. Kami nanti di sini melihat seleksinya ya sudah rapih gitu. Apakah semuanya cocok apa tidak dari sisi ide terstruktur apa tidak atau nanti dari keuangan ya ketika semuanya lewat kita bisa bilang kalau ini tidak memenuhi syarat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana nih Kak Ilhan Kurniawan atas jawabannya? Terima kasih. Ya. Nih, Kak Ilham di sini juga ada ya informasi-informasi kayak belanja modal gitu kan tidak boleh lebih dari 1 juta per item gitu, nggak boleh uh, apa namanya membayar orang per bulan gitu atau membayar utility gitu itu semuanya ada di sini. Sebentar nanti saya share deh ke teman-teman deh apa yang bisa dilihat. Ya, tapi teman-teman tadi saya lihat udah banyak membaca kan ya, jadi udah pasti paham, udah mulai gerilya. Oke, baik. Terima kasih kepada Sir Sandy atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Ilhan Kurniawan atas pertanyaannya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang masih ingin dipertanyakan? Kalau bisa, kalau ada, kalian bisa untuk mengaktifkan fitur raise hand. Dan kalau misalnya kalian punya permasalahan dalam mengaktifkan mikrofon, kalian bisa untuk menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Kak Kiki ya sambil nungguin teman-teman yang mau bertanya. Jadi proposalnya itu ya termasuk eh, rancangan anggaran biaya ya RAB. Jadi kalau apa namanya kita punya usaha RAB itu adalah salah satu hal yang penting untuk kita punya. Kenapa? Kita berasa untuk kadang pengusaha orang yang punya usaha tuh suka gini nih. Untung nggak untung, jualannya laku nggak laku. Tapi mana untungnya duitnya tuh mana? Kadang-kadang tuh udah nyampur aduk semuanya tuh nggak kelihatan gitu. Nah hal itulah yang kita coba latih agar
teman-teman tahu porsi-porsi uangnya tuh ada di mana aja sehingga nanti clear kelihatan. Oh, untung saya segini banyak gitu. Oh, tapi untung saya ini habis soalnya tadi dipakai beli bakso misalnya kayak gitu. Jadi paling nggak tahu. Jangan yang untung, sibuk, capek, barang laku, tapi duitnya mana? Nggak ada gitu. Nah, ini salah satu pelajarannya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tidak ingin ditanyakan lagi. Mungkin aku sudahi sesi tanya jawab dan diskusi pada acara P2MW UNJ tahun 2024 sesi 2 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin bertanya dan tentunya pada Sir Sandy yang sudah menjawabnya dengan sangat baik dan insightful banget. Nah, perlu diingatkan lagi jika ada teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, teman-teman bisa nih untuk mampir ke IG-nya UNJ Entrepreneur Club setelah sosialisasi ini karena di sana akan ada question box untuk diisi teman-teman jika teman-teman masih memiliki pertanyaan. Oke, karena sesi materi dan juga sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin sampai di sini saja saya menemani teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir. Saya Arif Farizal sebagai moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Sir Sandy. Jika terdapat acara lain boleh untuk meninggalkan room Zoom ini. Dan jika ingin tetap berada dari Zoom boleh banget ya Sir. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Oke, asik, keren banget nih sesi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Atia dan Sir Sandy tadi. Nah, terima kasih juga untuk Kak Kiki selaku moderator yang sudah menemani kita di sesi materi tadi. Nah, gak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Atia dan Sir Sandy tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, sekali lagi aku juga mau ngingetin bahwa pada tanggal 27 Februari nanti akan ada workshop dari P2MW 2024. Jangan lupa hadir. Selamat datang. See you teman-teman. Mohon maaf. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membuka acara dengan baik-baik, alangkah baiknya kita menutup acara dengan yang baik pula. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, akan ada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Sekali lagi untuk teman-teman bisa nih untuk dinyalakan kameranya karena kita akan eh, melakukan sesi dokumentasi. Oke, mungkin untuk operator bisa dimulai sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih untuk MC. Kalau begitu, sesi dokumentasi akan dipimpin oleh saya. Pertama, yaitu di slide pertama. 1, 2, 3.
Terima kasih. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu di slide 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi sudah selesai. Kalau begitu, saya kembalikan kepada MC. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang akan dikirim di tempat chat Zoom kali ini. Oke, berakhirnya sesi dokumentasi pada hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian roadshow P2ME UNJ tahun 2024 sesi 2 pada hari ini. Saya, Rishal Maira Andita, sebagai Master of Ceremony dan mewakili seluruh panitia yang sudah bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Yang ingin live boleh live, tapi sebelumnya isi presensi ya.